Jumpa lagi Ken bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita Bung Melia Ebra. Di debat berikutnya Bung Firdaus, ini mencangkut masalah-masalah ekonomi ya, masalah pembangunan lah, topik-topik pembangunan. Tentunya di topik-topik pembangunan yang kritis banyak yang bisa kita ambil untuk yang kritis ya, misalnya infrastruktur ya, masalah impact dari infrastruktur apa. Kemudian malah sumber daya manusia gitu juga kita lihat ya, IQ apa, di Indonesia itu paling rendah Bung Firdaus, kemudian juga kualitas pendidikan juga nggak baik-baik saja ya. Nah, PISA kita skornya juga rendah. Kemudian juga urusan penduduk ya, penduduk masalah stunting, masalah kesehatan gitu ya, ada masalah kesejahteraan sosial begitulah intinya. Nah, saya kira ini debat ini akan lebih tajam ya. Kalau debat HAM sebenarnya kan lebih abstrak ya. Eee Sedangkan debat-debat pembangunan, ekonomi gitu akan lebih tajam, karena dirasakan langsung oleh pemilih, Bung Firdaus. Iya, Bung Meldi. Jadi kalau kita lihat dalam rangkaian debat Capres-Cawapres untuk pemilu 2024 nanti, kita sudah menyelesaikan debat pertama terkait hukum HAM, anti korupsi, demokratisasi, dan segala macam. Kemudian kita akan memasuki debat kedua yang sebenarnya kalau kita lihat dari temanya, debat kedua merupakan skeleton dari pembangunan. Jadi kalau kita tidak menyelesaikan persoalan pada debat kedua, maka tidak akan ada gunanya. Debat pertama tentang hukum dan HAM gitu ya, kemudian debat ketiga, keempat, pendidikan kesejahteraan atau pertahanan keamanan gitu. Karena kalau kita lihat dari tema yang disampaikan oleh KPU, debat kedua ini menyangkut tentang ekonomi, pertumbuhan, penerimaan negara, pembangunan, perkotaan, infrastruktur, dan segala macam. Jadi segala hal yang terkait dengan bensin pembangunan. Dan pada debat kedua ini, yang akan menjadi panelisnya bukan lagi capres, tapi cawapres. Walaupun nanti dalam skema yang disampaikan oleh KPU, gitu ya, capres akan mendampingi cawapresnya di dalam berdebat. Nah nanti yang jadi pertanyaan publik adalah apakah juga dalam debat ini akan menghadapkan antara Muhaimin Iskandar, kemudian Gibran Rakabuming, gitu ya, Rakabuming Raka, dan juga Mahfud MD, ini akan menghasilkan debat-debat yang kaya dengan pengetahuan, kaya dengan informasi, kaya dengan rencana-rencana pembangunan. Karena sekali lagi Bu Meldi, kalau tim capres baik nomor satu, nomor dua, dan nomor tiga tidak bisa menjawab tantangan-tantangan persoalan ekonomi, penerimaan negara, keuangan negara pada sesi yang kedua ini, maka sebuah janji mereka, baik pada satu, tiga, empat, dan lima, itu tidak akan berjalan kembali. Karena tanpa hepeng, tanpa uang, pembangunan tidak akan berjalan. Tanpa penerimaan negara, pendidikan kesehatan tidak akan tercover, termasuk remunerasi, dan gaji, dan tunjangan segala macam. Jadi, sebenarnya sesi yang menarik, dan seharusnya menurut saya, di sini yang berdebat adalah capresnya, bukan cawapresnya. Begitu, Bung Aldi. Ya, ini sisi kritis banget sangat kritis Bung Firdaus ya, menyangkut fiskal, moneter, pembangunan gitu ya. Dan saya kira nih titik ini kita harus, apa, tim-tim pemenangan ya, atau yang nanti yang berbicara di panggungnya, harus betul-betul menyiapkan. Jangan sampai salah-salah ngomong Bung Firdaus, ini salah-salah ngomong ini kan, ini menyangkut data, menyangkut perspektif ya, menyangkut cara menyelesaikan masalah. Kalau dari segi vocabulary-nya salah gitu Bung Firdaus, kan ini banyak istilah-istilah yang technical di sini, ini jadi bumerang Bung Firdaus. Dan saya kira, ya yang lebih lucunya sebenarnya di debat ini, ya background-nya sebenarnya nggak nyambung ya, background mereka ya, tapi kan seorang Betul. pemimpin bangsa ini kan seorang universalis ya, jadi harusnya dia harus menguasai, nggak bisa bilang dia tidak tahu apa segala macam, atau dia bukan bidang saya, kan nggak bisa ya. Karena itu include atau bagian dari pengetahuan yang dia harus punya kalau dia mencalonkan diri, Bung Firdaus. Iya, betul. Walaupun latar belakang mereka mungkin relatif kurang relevan atau masih baru, tetapi kita berharap capres, cawapres, dan tim suksesnya merupakan kesatuan tim yang kompak, begitu, sehingga mereka akan mendapatkan informasi, pengetahuan, pemahaman, isu, dan konteks dalam hal yang sama. Nah, kita coba lihat satu persatu, Bung Meldi ya. Betul, jadi kalau dalam konteks bahasa anak mudanya, kita bicara tentang daging-daging pembangunan, gitu. Nah, kalau kita bicara daging pembangunan, pertama kita bicara ekonomi. Yang jadi tantangan kita adalah bagaimana menggerek sektor perekonomian, menaikkan pertumbuhan ekonomi. Dan kalau selama pemerintahan Jokowi pertumbuhan ekonominya pada 4-5%, gitu ya, bahkan relatif 4% dalam beberapa tahun terakhir,
Bisakah mencapai Indonesia maju, Indonesia emas 2000 berikutnya, 2045? Syaratnya apa? Pertumbuhan ekonomi harus di atas 6%, paling tidak 7%, Bung Meldi. Nah, Ya, kalau kita lihat dari program visi misi rencana program pembangunan, begitu ya, hanya, jadi kalau kita lihat terjemahannya, pasangan nomor 1 itu menerjemahkan di dalam penerimaan negara, penaikan penerimaan tax ratio menjadi 14-16%, begitu ya. Sementara sekarang itu masih di bawah 11%, gitu. Sementara pasangan 02 itu menerjemahkan dalam penerimaan negara, tidak hanya pajak, tapi keseluruhan itu di atas 20%, 23% kalau tidak salah, begitu. Sementara Ganjar menerjemahkan dalam penaikan pertumbuhan ekonomi gitu ya pada akhir 2029 itu pada besaran 7% gitu. Jadi kalau kita lihat dalam konteks makronya gitu ya, mereka sudah coba menyinggung ini walaupun dalam konteks detail makronya masih bermasalah, ada beberapa target yang sangat ambisius, tidak mungkin terjadi dalam kondisi sekarang begitu, apalagi dengan stimulus ekonomi begitu. Jadi itu juga perlu dielaborasi lebih lanjut. Kemudian yang kedua dalam konteks pengelolaan APBN APBD, Bu Meli, yang jadi isu kita adalah sekarang kita bukan bicara dalam pembangunan pemerintah pusat, tapi kita bicara bagaimana pemerataan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan gitu. Satu yang kita lihat adalah lebih dari separuh, 60% lebih pemerintah daerah itu pembangunannya, dana pembangunannya sangat tergantung dari pemerintahan pusat, dana transfer daerah. Artinya apa? Kita harus memperkuat kemandirian fiskal daerah, gitu, terutama dalam penerimaan asli daerah, termasuk juga memperkuat keleluasan mereka dalam mengelola anggaran-anggaran. Gitu. Artinya untuk menambah target-target pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dasar. Begitu. Nah, kemudian yang ketiga, kalau kita bicara dalam konteks pembangunan infrastruktur desa kota, kita bicara isu pemerataan, Bung Meldi. Artinya apa? Bagaimana nanti dalam debat yang kedua ini gitu ya, isu-isu pemerataan itu bisa muncul, isu-isu tidak hanya Jakarta sentris, tidak hanya misalnya Pulau Jawa gitu ya, itu juga menjadi mengemuka gitu. Nah, pertanyaannya nanti adalah kira-kira apakah di antara Muhaimin, kemudian Mahfud MD atau Gibran Rakabuming itu bisa menawarkan kombinasi gitu ya, komposisi yang tepat dalam menjaga sustainabilitas pembangunan dalam rangka mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tidak menghilangkan aspek pemerataannya, aspek keadilannya, dan menstimulus pembangunan pemerintah daerah, Bu Medi. Ini sebenarnya persoalan yang cukup pelik gitu ya. Tapi kalau mereka punya perencanaan yang matang gitu ya, maka mungkin akan muncul solusi-solusi yang sangat praktis yang bisa dikudap, yang bisa diterima publik sebagai bagian dari tawaran Pilpres 2024, Bung Medi. ya sebenarnya kan corak ini ya, apa, para figur-figur yang nanti akan berdebat, Bung Firdaus, kita bisa lihat corak pembangunan seperti apa yang akan mereka pakai, ekonominya stylenya apa gitu ya. Apakah dia stylenya Amerika ya, yang liberalisasi, jadi ekonomi itu dengan pemerintah hanya campur tangannya sedikit gitu Bung Firdaus, atau gaya Cina ya, gaya Cina bahwa pemerintah ikut campur dalam ekonomi, dalam bisnis gitu ya, dalam segala hal gitu. Ini cara Cina, dan kalau kita perbandingkan sekarang kan Cina cukup berhasil ya dari segi ekonomi dibandingkan dengan cara-cara liberal Eropa, Amerika. Nah, nanti para kandidat-kandidat ini Bung Firdaus, dia memilih cara apa ini juga penting nih untuk kekhasan Indonesia ya, cara Indonesia dalam menyelesaikan masalah pembangunan ekonomi dan masalah pertumbuhan dan penduduk gitu ya. Dia masalah hak-hak sebenarnya, hak-hak ekonomi sosial gitu Bung Firdaus. Economic right sebenarnya ini bidang yang dia lagi bahas. Nah, gimana dia mengambil dari segi makro aja, dari cara memandang secara besar gitu ya, big picture. Nanti yang detail-detail kita bahas masalah isu per isu, Bung Firdaus. Iya betul. Jadi kalau dilihat dari kira-kira mulainya dari mana, Bung Meldi. Jadi kalau bicara tadi pendekatan Bung Meldi ya, saya coba sederhanakan lebih simpel. Sebenarnya pendekatan pembangunan, apakah top down atau bottom up begitu ya? Top down kalau kita katakan banyak diadopsi oleh negara-negara liberalis, negara Amerika yang notabene sudah punya sistem, punya apa ya, keberlanjutan perencanaan yang jelas begitu. Nah, sementara kalau bicara apa namanya top down seperti di Cina atau negara-negara yang lain yang notabene intervensi negara masih sangat kuat begitu ya, begitu. Nah, sementara kalau kita bicara bottom up perencanaan partisipatif gitu ya, gitu. Nah, di balik dua hal ini sebenarnya syarat utamanya apa sih? Syarat utamanya satu menurut saya Bung Meli. Satu itu pertumbuhan yang baik. Gitu. Jadi kalau pertumbuhan ekonominya positif gitu ya di atas 5-6% gitu ya,
artinya semua struktur ekonomi bergerak, investasi bertambah, penerimaan naik, begitu ya, tax ratio naik gitu. Kemudian juga industri manufaktur gitu ya, ekonomi kerakyatan, digital juga bergerak. Dan itu akan menjadi stimulus-stimulus yang akan menghasilkan pertumbuhan-pertumbuhan yang positif, menghasilkan penerimaan gitu. Nah, kalau kita bicara penerimaan gitu ya, pusat daerah akan mendapatkan dampaknya gitu. Jadi satu, coba melihat kira-kira dari 3 pasang ini siapa yang bisa menurunkan skema pertumbuhan yang baik begitu. Artinya apa? Mengenerate penerimaan yang baik, kemudian ketika mereka melakukan ekspenditur, pembelanjaan, pasangan mana yang bisa menawarkan efisiensi dan transparansi akuntabilitas dalam belanja. Artinya bicara tata kelola, bicara anti korupsi, bicara optimal penerimaan, bicara efisiensi belanja, begitu. Nah, satu yang menjadi bungkus besar dalam hal ini adalah bicara tentang bagaimana pemerintahan yang bersih, anti korupsi dan tata kelola, begitu. Dan kalau kita lihat, kita bisa melihat dari 3 pasangan ini, mungkin 1-2 pasangan punya konsep tata kelola pemerintahan yang bersih, gitu, penegakan hukum. Jadi sekali lagi, kalau mereka tidak bisa menjamin gitu ya di balik mesin ekonomi ini tata kelolanya, akuntabilitasnya, transparansinya, akuntabilitas penegakan hukumnya gitu ya, maka bisa jadi penerimaan tetap akan bocor gitu walaupun pertumbuhannya baik gitu. Pertumbuhan baik kalau tidak ada jaminan hukum tidak akan muncul pertumbuhan, tidak akan muncul investasi begitu. Jadi itu yang menurut saya akan menjadi salah satu corak keunggulan gitu ya. Kalau tema ini bisa dielaborasi dan disampaikan dengan baik begitu ya, maka kita otomatis gitu ya, secara teoritis gitu ya, secara pengalaman praktis kita bisa menjawab persoalan-persoalan untuk tema 2 sektor ekonomi, pembangunan dan keuangan negara, Bu Meldi. Iya, terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama Bu Meldi, terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.